Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Nur Fitriyah dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya juga sebagai tim KKN di Desa Lumpur. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan terkait klasifikasi dan cara pencegahan dari infeksi saluran pernafasan akut atau yang biasa dikenal dengan ISPA. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengkilas balik tentang pengertian dari ISPA itu sendiri. Nah, ISPA ini merupakan infeksi pada saluran pernafasan bagian atas maupun bagian bawah. ISPA juga dapat disebabkan oleh berbagai faktor penyebab, dimulai dari faktor lingkungan, patogen, dan juga faktor pejamu atau dari keadaan manusia itu sendiri. Nah, ISPA ini juga sangat mudah menular, terutama pada anak-anak dan pada lansia dengan tingkat imunitas yang rendah. Tapi, bukan berarti semua ISPA dapat sembuh dengan sendirinya tanpa adanya pengobatan, bergantung dengan tingkat infeksi dan gejala yang dialami pada saat itu. Baik, kita akan memasuki pada pembahasan yang pertama, yakni pada klasifikasi ISPA. ISPA sendiri di sini diklasifikasikan menjadi dua, yakni ISPA atau ISP, infeksi saluran pernafasan bawah, kemudian juga ISP atau infeksi saluran pernafasan bagian atas. Nah, untuk penjelasan dari infeksi saluran pernafasan bawah di sini termasuk ke dalam pneumonia. Di sini menyerang bagian pangkal tenggorokan pada trakea dan cabang tenggorokan dan paru-paru. Infeksi saluran pernafasan bawah di sini disebabkan oleh dua hal, yakni yang pertama virus, kemudian yang kedua bakteri. Selanjutnya, untuk penjelasan infeksi saluran pernafasan atas, ini bukan merupakan pneumonia, namun menyerang bagian hidung dan bagian tenggorokan pada faring dan laring. Nah, hal ini disebabkan adanya beberapa hal, adanya trauma, jamur, refluks asam lambung, tumor, menelan racun, kemudian udara kering, merokok, dan juga alergi. Ada banyak hal yang menyebabkan terkenanya infeksi saluran pernafasan bagian atas. Nah, itu tadi untuk klasifikasi dari ISPA sendiri. Ada dua, yakni ISP, infeksi saluran pernafasan atas, dan infeksi saluran pernafasan bawah. Dan yang menyebabkan juga adanya banyak hal, seperti yang disebutkan tadi. Kemudian kita akan memasuki pembahasan yang berikutnya, yakni pencegahan agar tidak terkena ISPA ini sendiri. Nah, di kali ini yang akan saya tampilkan ada 11 cara pencegahan yang bisa dilakukan. Karena tadinya kan ISPA ini menyerang anak-anak dan lansia yang memiliki imunitas yang minim. Jadi cara pencegahannya juga sebenarnya banyak dilakukan untuk anak-anak sih. Yang pertama, yakni mengusahakan agar anak mendapat gizi yang baik. Ini sangat penting ya. Kemudian yang kedua, yang sewajarnya dilakukan yakni berikan ASI sampai umur 2 tahun. Kemudian yang ketiga, berikan makanan yang sesuai dengan umurnya. Yang keempat, lakukan penimbangan balita secara teratur untuk memantau status gizi anak. Yang kelima, mengusahakan kekebalan anak melalui imunisasi. Yang keenam, menjaga kebersihan
perorangan dan lingkungan. Ini sangat penting sekali ya, menjaga kebersihan perorangan dan juga lingkungan. Kemudian yang ketujuh, mencegah anak berhubungan dengan penderita ISPA yang lain atau penyakit pernafasan lainnya. Nah, kemudian yang kedelapan, ada pengobatan segera jika anak sakit pilek. Jadi jangan dianggap remeh juga kalau ini hanya flu aja gitu, semisal ya penanganannya itu harus langsung gitu. Kemudian yang kesembilan, menggunakan masker ketika keluar rumah untuk meningkatkan filter tubuh terhadap pencemaran udara. Jadi yang di masa pandemi sekarang juga kan memang sewajarnya kita diwajibkan untuk memakai masker ya. Ya memang ada baiknya juga untuk melakukan ini. Jadi untuk mencegah terjadinya penularan virus seperti itu. Jadi memang menggunakan masker ketika keluar rumah itu sangat sewajarnya harus kita terapkan gitu di kehidupan sehari-hari kita. Kemudian yang ke-10, selalu mencuci tangan dan kaki serta berganti pakaian setelah berkegiatan dari luar. Jadi ini juga penting ya untuk menjaga, kan kalau kita dari luar kan siapa yang tahu juga virus-virus yang menempel pada tubuh kita. Jadi sewajarnya kalau kita sampai rumah, dari keluar rumah kemudian sampai rumah, kita harus sudah langsung bersih diri begitu supaya tidak virusnya tidak menyebar pada tubuh kita, atau juga kita menghentikan penularan ke anggota keluarga kita yang ada di rumah begitu. Kemudian yang ke-11, mencuci tangan saat menyentuh makanan dan mau makan. Sewajarnya juga ya, kan kalau misal mau makan gitu kan yang gak enak juga kalau semisal tangannya itu kotor atau bagaimana. Kan kita memang harus selalu menjaga kebersihan juga gitu. Nah, barangkali teman-teman punya cara pencegahan yang lain terkait dengan pencegahan dari ISPA ini sendiri, karena mengingatkan lumpur itu juga tetangga dari pabrik begitu ya. Barangkali teman-teman punya cara pencegahan yang lain yang lebih efektif untuk mencegah ISPA ini sendiri begitu. Bisa di-sharingkan di grup. Jadi mungkin saya cukupkan sampai di sini video kali ini. Terima kasih partisipasinya sudah mau mendengarkan video ini, dan juga mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.